901 transplantasi aperture abadi, relokasi tanah terberkati. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Fang Yuan mulai menyiapkan formasi. Sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan pada bagan formasi Gu, ia menemukan 8 inti formasi di tanah terberkati bentuk bintang melalui bimbingan roh tanah bentuk bintang. Ia menempatkan Gu abadi yang sesuai di sana satu persatu. Tanah terberkati bentuk bintang memiliki sedikit tanda dao jalur ruang, roh tanah tidak dapat berteleportasi. 8 inti formasi sangat bervariasi dalam jarak, mereka dekat atau jauh. Fang Yuan menghabiskan banyak waktu karena ini. Pada saat ia selesai, ia telah menghabiskan setengah hari. Setelah langkah ini, Fang Yuan, yang waspada dan hati-hati, memeriksa 8 inti formasi ini dengan hati-hati lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Fang Yuan kembali ke tempat asalnya dan menempatkan ikan naga bintang sirip tulang belakang yang dipilih ke dalam lubang abadi miliknya sendiri. Atas perintahnya, roh tanah bentuk bintang membuka pintu masuk tanah terberkati. Fang Yuan berjalan keluar ke Earth Abyss. Pintu-pintu tanah terberkati bersinar dengan cahaya, tetapi hanya dapat memancar ke rentang daratan yang kecil. Bagian dalam Earth Abyss sangat gelap dan sunyi. Ini adalah bagian terdalam dari Earth Abyss, bahkan Ancient Soul Sect, salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, belum menjelajahinya secara mendalam. Namun, meskipun tidak ada manusia di sini, ada banyak binatang buas terpencil yang tersembunyi, dan bahkan binatang buas terpencil kuno, itu sangat berbahaya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, Fang Yuan mengeluarkan ikan naga bintang sirip tulang belakang. Ikan naga bintang sirip tulang belakang itu berukuran seperti paus biasa, tetapi tampak seperti ikan mas, tubuhnya ditutupi sisik ikan biru. Ada tulang yang menonjol keluar dari punggungnya, di sepanjang tulang belakang, memanjang keluar. Fang Yuan meletakkan 4 gu abadi di tubuh ikan naga bintang sirip tulang belakang sesuai dengan bagan formasi gu yang lebih kecil. Satu berada di mulutnya, satu berada di tulang tertentu di punggungnya, satu berada di mata kiri, dan yang terakhir berada di perutnya. Meskipun ikan naga bintang sirip tulang belakang itu besar, ia tidak dapat dibandingkan dengan tanah terberkati bentuk bintang. Fang Yuan hanya butuh beberapa saat sebelum pengaturannya selesai. Dia memeriksanya dengan saksama lagi, sebelum Fang Yuan memastikannya, 12 gu abadi telah ditempatkan dengan benar. Dia mulai menyebarkan gu fana yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area tersebut, bahkan ada 1 atau 2 gu abadi yang dia lemparkan, menciptakan formasi gu yang kuat. Selanjutnya, dia akhirnya berada di saat yang paling penting untuk merelokasi tanah yang diberkati. Fang Yuan mengikuti metodenya dengan saksama, dia mengaktifkan 4 gu abadi yang tersisa. Pintu-pintu tanah yang diberkati Star Form perlahan tertutup, menghilang ke udara tipis. Seluruh tubuh Fang Yuan mulai bersinar dalam cahaya kuning terang. Meskipun cahaya kuning itu terang, tidak menyakitkan untuk dilihat, itu adalah warna yang sangat hangat. Setelah 17 napas waktu, cahaya mulai memudar, mereka berkumpul di kedua mata Fang Yuan. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, dia berkehendak. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya kuning samar keluar dari mata kanannya, mengenai ikan naga bintang sirip tulang belakang seukuran paus. Tubuh ikan naga bintang sirip tulang belakang bergetar, formasi gu kecil yang ada di tubuhnya aktif, bersinar dengan cahaya merah. Di bawah cahaya merah ini, ikan naga bintang sirip tulang belakang tampaknya mengenakan baju besi merah. Seluruh ikan naga bintang sirip tulang belakang itu keras seperti batu, dan tidak bergerak, seolah-olah itu adalah patung. Fang Yuan bernapas dengan kasar selama beberapa waktu, selanjutnya, seberkas cahaya kuning keluar dari mata kirinya, langsung menembus lokasi tersembunyi tanah terberkati bentuk bintang. Di bawah pengaruh pilar cahaya, tanah terberkati bentuk bintang ditarik keluar, berubah menjadi gumpalan cahaya biru. Gumpalan cahaya biru itu hanya seukuran kacang besar, sangat kontras dengan ikan naga bintang sirip duri yang besar dan mirip ikan paus. Saat tanah terberkati bentuk bintang diserap oleh ini, saripati abadi anggur hijau di lubang abadi Fang Yuan mulai dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Mata kiri Fang Yuan berputar dengan susah payah, menggerakkan pilar cahaya kuning bersamanya. Pilar cahaya kuning mulai bergerak perlahan sambil menarik gumpalan cahaya biru itu. Dan ikan naga bintang sirip duri yang sekarang seperti patung batu, juga bergerak bersama mata kanan Fang Yuan, perlahan mendekati tanah terberkati itu. Gemuruh, tanah bergetar dan bumi berguncang. Raungan gemuruh-gemuruh,
binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan meraung dalam kepanikan dan kemarahan. Relokasi tanah terberkati secara alami menyebabkan turbulensi hebat di kil langit dan bumi. Gempa bumi yang kuat sudah terbentuk di kedalaman jurang. Fang Yuan tidak peduli dengan detail sepele ini, dan menuangkan semua konsentrasinya ke ikan naga bintang sirip duri dan tanah terberkati bentuk bintang. Sebuah batu besar jatuh di kepalanya, tetapi diblokir oleh metode yang telah diatur sebelumnya. Fang Yuan yakin dia bisa bertahan beberapa lama bahkan jika binatang buas menyerang. Dia telah menciptakan lingkungan yang tidak akan membiarkannya diganggu untuk sementara waktu. Seolah-olah dia sedang memindahkan dua gunung besar, kedua pupil di mata Fang Yuan bergerak perlahan. Pada saat ini, baik tubuh maupun jiwanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tidak banyak waktu berlalu sejak kedua cahaya itu saling bersentuhan. Namun, bagi Fang Yuan, itu seperti setahun telah berlalu. Saat ketika tanah berkah bentuk bintang dan ikan naga bintang sirip tulang bersentuhan, Fang Yuan tiba-tiba rileks, seolah-olah dia telah melepaskan beban yang sangat berat. Formasi Gu abadi yang disusun dengan saksama oleh Fang Yuan memainkan peran penting saat ini. Tanah terberkati bentuk bintang bagaikan pengembara yang kembali ke rumah, atau burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, menetap di tubuh ikan naga bintang sirip duri, berubah menjadi lubang abadi di dalamnya. Ini adalah metode yang digunakan roh tanah Langya untuk memindahkan tanah terberkati. Pasti ada binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno tempat tanah terberkati akan dipindahkan sebagai lubang di dalamnya. Setelah itu, binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno dapat membawa lubang abadi kemanapun mereka dipindahkan. Namun, waktu sangat terbatas dalam proses pemindahan ini. Binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno yang memegang lubang abadi tidak dapat menerima lubang abadi lainnya, dan juga tidak dapat menggunakan Gu abadi apapun, jika tidak, itu akan memengaruhi kerja formasi Gu abadi di tubuh mereka. Keadaan khususnya adalah, Fang Yuan tidak dapat menyimpan ikan naga bintang sirip duri ini ke dalam lubang abadinya untuk memindahkannya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia juga tidak dapat menggunakan Gu abadi atau gerakan pembunuh abadi lainnya untuk membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik ikan naga bintang sirip tulang belakang itu sendiri untuk mengapung dan pindah ke tempat lain. Bagaimanapun, meskipun ada lubang abadi di dalam ikan naga bintang sirip tulang belakang, itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan formasi Gu abadi yang lebih besar dan lebih kecil. Bahkan, sedikit pengaruh luar dapat menyebabkan formasi Gu runtuh, dan relokasi tanah terberkati tidak hanya akan langsung gagal, Gu abadi yang digunakan juga dapat hancur. Tetapi bahkan kerugian sebesar itu tidak dapat menyembunyikan nilai besar dari metode ini. Orang yang menciptakan metode relokasi ini bukanlah leluhur rambut panjang, tetapi sama terkenalnya dengan leluhur rambut panjang dalam sejarah. Namanya adalah Dewa Tua Kong Jue. Dalam sejarah panjang Dewa Abadi, dia adalah salah satu dari 3 Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan, legenda era kuno terpencil. Penelitian dan pemahamannya tentang lubang dan lubang abadi melampaui zamannya. Upayanya lah yang memungkinkan mereka dari 10 fisik ekstrim untuk maju dan menjadi Dewa Abadi, membentuk tanah terberkati tingkat super. Dewa Tua Kong Jue menamai gerakan pembunuh abadi untuk merelokasi tanah terberkati sebagai metode transplantasi lubang abadi. Sampai saat ini adalah jurus pembunuh abadi dengan jumlah inti Gu abadi terbanyak yang pernah dilihat Fang Yuan. Namun, jurus pembunuh abadi dengan hingga 16 inti Gu abadi ini hanyalah jurus pembunuh abadi yang belum selesai. Pikiran awal Dewa Tua Kong Jue adalah mencangkokkan lubang abadi Dewa Gu dengan sempurna ke dalam tubuh binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno, tidak seperti situasi saat ini, di mana mereka hanya dapat mengandalkan 2 formasi Gu dan mengonsumsi banyak esensi abadi untuk menggabungkan keduanya dengan susah payah, dan hanya untuk sementara waktu. Setelah leluhur rambut panjang memperoleh warisan Dewa Tua Kong Jue ini, ia juga melakukan banyak upaya untuk melengkapinya dengan hasil penelitian Dewa Tua Kong Jue, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Di bawah pengawasan jalur kebijaksanaan manusia tinta Dewa Gu Yiyan, leluhur rambut panjang menemukan jurus pembunuh abadi yang belum selesai ini sudah memiliki nilai yang mengejutkan. Dewa Gu dapat menggunakannya untuk merelokasi lubang abadi Dewa Gu yang telah meninggal. Waktu berlalu, membawa perubahan besar ke dunia. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, Fang Yuan mendapat manfaat dari ini. Bergerak, pergi ke sana. Fang Yuan memerintahkan ikan naga bintang sirip tulang belakang untuk bergerak.
Karena kekurangan metode transplantasi bukaan abadi, kecepatan ikan naga bintang sirip duri kurang dari setengah kecepatan aslinya, dan tekanan pada tubuhnya sangat besar, seolah-olah bergerak dengan gunung di punggungnya. Hal ini membuat jarak tanah terberkati yang dapat dipindahkan setiap saat menjadi terbatas. Roh tanah Langya telah memindahkan tanah terberkati Langya, tetapi seharusnya tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Ini juga salah satu alasan Fang Yuan tidak memindahkan tanah terberkati Hu Immortal. Untungnya, Earth Abyss adalah area tersembunyi yang sangat bagus, masih akan lama sebelum lapisan ini terekspos dan berkembang. Aku dapat menggunakan tanah terberkati bentuk bintang sebagai kam yang dapat diandalkan untuk mengisi ulang dan memulihkan diri. Lagi pula, aku tahu kekurangan metode transplantasi bukaan abadi, tetapi yang lain tidak tahu. Ketika Hei Loulan tidak melihat tanah terberkati bentuk bintang, dia mungkin berpikir tanah terberkati itu hancur. Bagaimanapun, konsep memindahkan tanah terberkati telah melampaui pengetahuan umum para dewa Gu. Seperti ini, Fang Yuan memimpin ikan naga bintang sirip duri untuk bergerak di Earth Abyss. Jalan yang ditempuhnya tentu saja berdasarkan peta yang digambar dengan sangat teliti, yang telah melalui banyak pengujian dan penyelidikan. Ia terus bergerak jauh ke dalam jurang bumi, sambil menghindari banyak binatang buas yang terpencil. Di celah-celah antara wilayah binatang buas yang terpencil dan binatang buas kuno, Fang Yuan perlahan bergerak bersama ikan naga bintang sirip tulang belakang. Tujuan Fang Yuan berada 3 lapis di bawah lokasi asli tanah terberkati bentuk bintang. Namun, setelah turun 2 lapis, keberuntungan Fang Yuan habis saat ia bertemu dengan seekor kera raksasa bermata satu yang buas. Kera bermata satu itu sangat kuat dan sering berkeliaran di Earth Abyss. Ketika menemukan ikan naga bintang sirip duri, ia dengan bersemangat mulai mengejarnya. Fang Yuan memulai pertarungan sengit dengan kera raksasa bermata satu ini, dengan susah payah menjaga keselamatan ikan naga bintang sirip duri. Namun pada akhirnya, Fang Yuan menderita karena tidak memiliki jurus pembunuh di medan perang, dan tidak dapat secara efektif membatasi pergerakan kera raksasa bermata satu itu. Akhirnya, di tengah perjalanan menuju lokasi mereka, kera raksasa bermata satu itu melukai ikan naga bintang sirip duri dengan parah. Ikan naga bintang sirip duri itu sangat lemah saat membawa lubang abadi. Ia sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak dan dengan demikian tidak memiliki energi cadangan untuk menyerang balik. Fang Yuan akhirnya mengusir kera raksasa bermata satu terkutuk ini, tetapi ikan naga bintang sirip duri itu sudah terluka parah dan tidak bisa lagi bergerak. Untungnya, Gu abadi tidak terluka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bukankah aku harus memberi kompensasi kepada Langya sampai aku bangkrut? Setelah Fang Yuan memeriksa kondisinya, suasana hatinya yang berat mereda. Ini adalah keberuntungan dalam kemalangan. Karena situasinya sudah berubah seperti ini, Fang Yuan hanya bisa memilih opsi terbaik kedua, dan menempatkan tanah terberkati bentuk bintang di dekatnya. Saat lubang abadi dilepas, ikan naga bintang sirip duri hancur total, berubah menjadi genangan daging dan darah, bahkan jiwa binatangnya telah tersebar. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan dari metode transplantasi lubang abadi, dan Fang Yuan sudah mengetahuinya. Bahkan jika ikan naga bintang sirip duri tidak terluka, saat mencapai tujuan, ia akan tetap mati karena kelelahan. Tanah terberkati bentuk bintang berhasil direlokasi, disembunyikan di area yang sama sekali baru. Semuanya sepadan. Fang Yuan memasuki tanah suci bentuk bintang. Ki langit dan bumi tanah suci bentuk bintang sangat terpengaruh oleh relokasi tersebut. Gempa bumi hebat terjadi di tanah suci bentuk bintang. Hanya sampai tanah suci bentuk bintang diletakkan dan mulai menyerap ki bumi yang tak terbatas barulah tanah itu stabil, karena gempa bumi berhenti. Pada saat ini, Fang Yuan melihatnya, bentang alam yang luas itu dipenuhi dengan retakan dan celah, asap hitam mengepul dari api yang menyala. Hati Fang Yuan sedikit mencelos, dia mendesah dalam-dalam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani dengan cara lain. Karena untuk mencangkokkan lubang abadi, dia tidak bisa menghentikan aktivasi dua formasi Gu abadi. Jadi, bahkan jika Fang Yuan memiliki metode yang melibatkan Gu abadi, dia tidak bisa menggunakan metode pertahanan atau perlindungan di tanah suci bentuk bintang. Roh Tanah Langya pernah memberitahu Fang Yuan tentang ini. Kerugian tanah suci Langya jauh lebih besar daripada tanah suci bentuk bintang milik Fang Yuan. Jadi, biasanya, tanah suci itu tidak akan direlokasi. Di mana roh tanah? Fang Yuan berseru. Mata roh daratan Starform memerah, dia tidak mengerti mengapa tuannya ingin pindah.
Di bawah bimbingan roh daratan Starform, Fang Yuan mulai memeriksa tanah suci Starform. Pertama-tama dia harus memeriksa 4 sumber pendapatan tanah suci Starform, hutan bambu panah, danau bintang pecah, lubang meteorit, dan padang rumput pecahan bintang. Air danau bintang pecah mengalir di sepanjang celah besar, ada tumpukan rumput laut di dasar danau, masih ada sedikit air yang tersisa di dalamnya. Airnya belum benar-benar kering. Pemandangan seperti sebelumnya. Fang Yuan mengeluarkan gua abadi dan menuangkan esensi abadinya ke dalamnya. Pemandangan seperti sebelumnya, gua abadi memancarkan cahaya putih, menyapu danau bintang pecah. Seketika, tanah di bawah danau bintang pecah membaik, air danau terisi dan kembali ke keadaan semula. Namun, hilangnya rumput laut masih akan memengaruhi produksi gu sungai bintang untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Tidak ada apapun di dalam air, hanya rumput laut dan tanaman air yang mengambang di sekitarnya. Istana asli di bawah danau hancur total. Pemandangan seperti sebelumnya tidak dapat memulihkan hal-hal seperti bangunan buatan manusia. Namun, kelompok ikan, kelompok serangga, dan kelompok gu yang ada di dalam danau ini tidak mati karena gempa bumi. Fang Yuan telah memindahkan mereka ke tanah suci Hu Immortal sejak lama. Lubang abadi Fang Yuan adalah tanah mati, makhluk hidup tidak dapat hidup lama di dalamnya. Setelah itu, Fang Yuan pergi ke hutan bambu panah, lubang meteorit, dan padang rumput pecahan bintang untuk memeriksanya. Di luar dugaannya, hutan bambu panah tidak terluka. Di samping hutan bambu panah, ada 2 retakan panjang, mereka menyerempet tepi hutan, itu benar-benar dekat. Hutan bambu panah adalah perkebunan terbesar di tanah terberkati bentuk bintang. Fang Yuan telah mengumpulkan sebagian besar sumber daya di sana dan menyimpannya di tanah terberkati Hu Immortal. Memikirkan bahwa hutan bambu panah menghindari krisis ini, itu benar-benar keberuntungan. Tetapi lubang meteorit dan padang rumput pecahan bintang tidak seberuntung itu. Lubang meteorit mengalami kerusakan besar, hampir tidak dapat dikenali. Sedangkan untuk padang rumput pecahan bintang, karena kebakaran, beberapa telah terbakar menjadi abu. Pada pandangan pertama, itu adalah tanah tandus. Di bawah pengaruh lanskap seperti sebelumnya, lubang meteorit dipulihkan menjadi normal, dan bahkan medan padang rumput pecahan bintang telah dipulihkan. Landscape as before Immortal Gu benar-benar berguna, dengan itu, kerugianku menyusut setidaknya 80%. Dan karena aku sudah memindahkan sebagian besar sumber dayaku sebelumnya, tanah terberkati Starform hanya mengalami kerugian kecil pada akhirnya, meskipun ada kerusakan besar yang terjadi. Fang Yuan berpikir sambil melihat sekeliling, dia menggunakan landscape as before untuk memulihkan lanskap tanah terberkati Starform, tetapi itu menghabiskan banyak saripati abadi anggur hijau. Dia tidak memperbaiki semuanya, dia membiarkan beberapa retakan di tanah seperti sebelumnya. Dia mendapat ilham, mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini dan mengubah retakan di tanah menjadi saluran sungai, menciptakan jaringan yang dapat menyebar ke seluruh tanah terberkati Starform. Tetapi tanah terberkati Starform memiliki medan yang unik, bagaimana aku bisa mewujudkannya? Aku perlu menggunakan cahaya kebijaksanaan dan memikirkannya. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan Fixed Immortal Travel dan pergi ke roh tanah Langya, mengembalikan Immortal Gu kembali ke roh tanah Langya. Roh tanah Langya mengembalikan Gu abadi yang telah disimpan sebagai jaminan kepada Fang Yuan sambil berkata, jika kau perlu memindahkan apapun, kau dapat menemukanku lagi. Bagaimanapun, ia telah memperoleh sejumlah besar uang sekarang, dalam waktu singkat, ia memperoleh lebih dari 2000 batu saripati abadi. Roh tanah Langya melanjutkan, jika kau bergabung dengan sekte Langyaku, dan menjadi sesepuh tertinggi, di masa depan ketika kau memindahkan tanah terberkatimu, aku dapat memberimu diskon besar saat meminjam Gu abadi. Aku akan memikirkannya. Fang Yuan menjawab dengan setengah hati. Ia hanya ingin memperoleh manfaat dari roh tanah Langya, ia tidak ingin terikat bersama dengan orang-orang berbulu ini. Begitu ia bergabung, ia tidak akan dapat pergi, ia akan kehilangan kebebasannya. Ia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan Fixed Immortal Travel dan memasuki Immortal Aperture milik Tai Bai Yun Seng, mengembalikan landscape as before kepadanya. Di Immortal Aperture, Fang Yuan bertanya tentang informasi instansi dari Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng memberitahunya bahwa Song Yixi dan yang lainnya sedang mencarinya di mana-mana. Beberapa orang telah mendekati Tai Bai Yun Seng sebagai hasilnya. Melihat situasinya, hubungan kita akan terungkap dalam waktu dekat. Fang Yuan bergumam.
Saya sarankan Anda menghubungi Shark Demon dan bergabung dengan Eastern Sea Zombie Alliance. Mengandalkan Zombie Alliance, Anda akan dapat menyelesaikan ini, kata Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan tidak cemas, rencananya tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dia menggelengkan kepalanya, ini masih belum waktunya. Masih ada lebih dari 10 hari dari serangan berikutnya di tanah yang diberkati Yulu. Mari kita tunggu dan lihat. Tanah yang diberkati Hu Immortal, puluhan hari kemudian. Gua bawah tanah. Bermandikan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan membuka matanya, menghembuskan napas udara keruh. Saya masih gagal juga, dia bergumam, berdiri perlahan. Dia duduk di atas tunggul jamur kecil, dia menggunakannya sebagai bangku. Namun tunggul pendek seperti itu sangat langka sekarang. Saat ini, gua bawah tanah itu adalah hutan Zi yang besar. Lingzi ini sangat berbeda dari sebelumnya, tidak hanya tinggi dan tebal, warnanya juga merah. Ini karena bencana duniawi ketujuh dari tanah terberkati Hu Immortal, bunga keria racun darah. Karena kesempatan itu, hutan Zi biasa menjadi hutan Zi darah. Tanah-tanah terberkati Hu Immortal awalnya tidak cocok untuk pertumbuhan hutan Zi, tetapi sekarang telah menjadi hutan Zi darah. Hutan ini dapat tumbuh dengan sangat baik. Namun hutan Zi ini akan membutuhkan 1 atau 200 tahun untuk berkembang dan tumbuh menjadi hutan sejati, dengan menciptakan lebih banyak ruang dan menyingkirkan tanah dan bebatuan. Fang Yuan tidak memiliki banyak harapan terhadap hutan Zi darah ini, dia tidak akan berinvestasi di dalamnya. Hari-hari terakhir ini, Fang Yuan tidak tidur atau beristirahat, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mengembangkan tanah terberkati bentuk bintang. Begitu identitasnya terungkap, semua orang akan tahu bahwa dialah biang keladi di balik runtuhnya gedung 88 yang sejati. Tanah terberkati Hu Immortal harus dilepaskan, tanah terberkati Starform akan menjadi satu-satunya markasnya saat itu. Pada saat itu, jika Fang Yuan masih menjadi zombie abadi dan belum bangkit kembali, tanah terberkati Starform akan memiliki peran yang lebih penting bagi Fang Yuan, memiliki nilai dan kegunaan yang sangat besar. Dengan demikian, fokus Fang Yuan telah bergeser dari tanah terberkati Hu Immortal ke tanah terberkati Starform. Mengenai rencana pengembangan tanah terberkati bentuk bintang, Fang Yuan telah memikirkannya puluhan hari yang lalu dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan. Berdasarkan inspirasinya sebelumnya, ia akan membangun sistem sungai besar di tanah terberkati bentuk bintang. Rencana sebenarnya setelah menyimpulkannya dengan benar lebih agung. Seluruh sistem sungai air tidak hanya akan berada di tanah, ia bahkan akan meliputi langit ke dalamnya, ia akan menciptakan sistem sungai 3 dimensi yang besar. Ini memanfaatkan medan unik tanah terberkati bentuk bintang. Tanah terberkati bentuk bintang memiliki cekungan di bagian tengah, sementara memiliki ketinggian di sekitar sisinya, menyerupai bentuk mangkuk. Jika ia hanya membangun sistem sungai di tanah, semua air akan mengalir ke bagian tengah. Tetapi jika ini 3 dimensi, air dari bagian tengah akan ditarik ke langit, mengalir ke tepi tanah terberkati, dan membentuk sistem besar agar air dapat mengalir. Mengenai cara membuat sungai di langit, Fang Yuan telah menyimpulkan metode yang termurah dan termudah, yaitu tanah awan. Tanah awan juga digunakan oleh roh tanah Langya untuk menciptakan benua awan di langit tanah terberkati Langya. Fang Yuan bermaksud menggunakan tanah awan untuk menciptakan banyak saluran sungai. Di sepanjang sungai-sungai ini, tanah awan yang subur akan menumbuhkan rumput pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tanah tempat rumput pecahan bintang tumbuh adalah tanah awan. Penguasa bintang Wan Xiang tidak punya pilihan selain menanamnya di tanah hitam, karena ia tidak memiliki cukup kemampuan finansial untuk membeli tanah awan dalam jumlah besar. Namun, lingkungan tanah terberkati bentuk bintang sangat cocok untuk menumbuhkan rumput pecahan bintang. Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan rumput pecahan bintang lebih tinggi di tanah terberkati bentuk bintang daripada tanah terberkati Hu Immortal. Rencana Fang Yuan indah, tetapi kenyataannya kejam. Fang Yuan kekurangan sejumlah besar dana, ia baru saja mengumpulkan 2000 batu esensi abadi tetapi ia telah memberikannya kepada roh tanah Langya. Jadi, akhir-akhir ini, ia hanya dapat memperbaiki 4 sumber pendapatan di tanah terberkati bentuk bintang. Hutan bambu panah telah tumbuh dalam kondisi terbaiknya, memancarkan kabut tipis di bawah penggunaan air sumur bulan dalam jumlah besar. Lubang meteorit dan danau bintang yang pecah telah dipulihkan sepenuhnya. Padang rumput pecahan bintang lebih merepotkan, tetapi setelah Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas hujan bintang musim semi beberapa kali, mereka juga tumbuh dengan cepat. Sejak ia memperoleh warisan jalur bintang dan memperoleh gua abadi tunas bintang,
Hujan bintang musim semi telah berubah menjadi jurus pamungkas abadi, efeknya puluhan kali lebih baik dari sebelumnya. Adapun ikan naga, ular piton naga api yang menakutkan, laba-laba penyesalan, dan gunung Danghun di dalam tanah terberkati Hu Immortal, mereka belum dipindahkan. Pertama, dia perlu mengembangkan tempat itu untuk saat ini, dan menyelesaikan sistem aliran air yang tepat sebelum memindahkan ikan naga. Kedua, tanah terberkati Starform akan segera menghadapi kesengsaraan surgawinya. Mengapa Star-Lord Wan Xiang begitu ingin menjelajahi gua surga Starry Sky? Itu karena kesengsaraan surgawi sudah dekat. Dia adalah Gu Immortal peringkat 6 dengan satu kesengsaraan surgawi yang telah dilalui. Dia akan segera menghadapi yang kedua. Karena dia bertarung dengan Song Zixing dan terluka parah, dia kehilangan kepercayaan diri untuk bertahan hidup dari kesengsaraan itu. Dia harus mengungkap rahasia gua surga Starry Sky dan menyeret Si Lei untuk menjelajahi gua surga Starry Sky bersama-sama. Fang Yuan masih ragu-ragu apakah dia harus memindahkan semua sumber daya ini sebelum kesengsaraan surgawi melanda. Meninggalkan gua bawah tanah, Fang Yuan kembali ke istana Danghun. Gu Yue Fang Zheng, yang ditawan selama ini, tampaknya telah pasrah pada takdir, matanya kosong saat dia duduk di sel penjara tanpa bergerak. Jelas, kebenaran tentang Sekte Bangau Abadi yang berusaha membunuhnya, dan tuannya, Tuan Bangau Langit, yang berusaha merasukinya, merupakan berita yang sangat berdampak baginya. Sesuai kebiasaannya, Fang Yuan berdiri di hadapannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Gu Yue Fang Zheng tidak bergerak sama sekali, ekspresinya mati rasa, seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Fang Yuan tidak cemas, selama Gu Yue Fang Zheng makan, itu berarti dia memiliki keinginan untuk hidup. Adapun cara mengubah pola pikirnya, dan mengubah perspektifnya, sehingga Fang Zheng akan memandang Fang Yuan lebih baik, itu adalah proses yang panjang, tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, Fang Yuan datang ke ruang rahasia lain dan memeriksa jiwa Dong Fang Changfan. Dia memiliki banyak jiwa abadi sekarang, ada Dong Fang Changfan, manusia bulu Gu Immortal Zhengling, Sue Songzi dari Snowy Mountain, serta kultivator tunggal Laut Timur Yao Gepi. Hari-hari terakhir ini, selain mengembangkan tanah terberkati bentuk bintang, dia telah mencari jiwa-jiwa ini. Saat ini, dia telah mencari semua jiwa mereka, dia memperoleh banyak manfaat. Tetapi yang benar-benar membuat Fang Yuan menginginkan lebih, adalah jiwa Dong Fang Changfan. Sesekali, Fang Yuan akan mencari jiwanya. Tidak terkecuali kali ini, setelah pencarian jiwa, jiwa Dong Fang Changfan tiba-tiba berbicara, ingatanku telah kau baca berkali-kali, tetapi baru-baru ini, ketika kau melakukan pencarian jiwa, kau akan selalu memeriksa ingatan mengenai pembongkaran jurus pembunuh medan perang dalam jiwaku. Sepertinya kau telah menemukan sebuah warisan, atau telah menghadapi musuh kuat yang mengharuskanmu untuk mengungkap jurus pembunuh medan perang. Terhadap kata-kata Dong Fang Changfan, Fang Yuan sedikit terkejut, ia menjawab dengan terus terang, itu benar. Beberapa hari terakhir ini, aku telah mempelajari warisan jalur kebijaksanaanmu, terutama rincian tentang penyelesaian jurus pembunuh medan perang. Dikombinasikan dengan pengalamanku dan ingatanmu, aku akan mendapatkan banyak wawasan setiap saat. Pencarian jiwa seperti membaca buku, tetapi seseorang membaca ingatan dalam jiwa sebagai gantinya. Namun seperti membaca buku, tidak ada cara untuk menghafal setiap detail kecil secara akurat. Satu pencarian jiwa yang menyeluruh seperti membaca buku dari awal sampai akhir, kau akan belajar tentang isi buku itu saja. Dengan revisi yang konstan, seseorang akan belajar secara mendalam tentang informasi tersebut, dan akan memperoleh lebih banyak pengetahuan darinya. Jiwa Dong Fang Changfan tersenyum, sudahkah kau memikirkannya? Aku benar-benar dapat membantumu. Kau hanyalah seorang pemula di jalur kebijaksanaan, tidak peduli seberapa banyak kau merevisi dan membaca, keuntungan yang dapat kau peroleh terbatas. Sementara itu, pencapaian jalur kebijaksanaanku jauh lebih tinggi. Selama kau memberiku tubuh, aku akan dapat membuat kesimpulan untukmu dan membantumu memikirkan solusi. Bukankah ini ide yang bagus? Kau dapat menggunakan metode jalur informasi untuk membatasiku. Aku akan menjadi asistenmu yang paling cakap. Itu memang ide yang bagus. Fang Yuan mengangguk, dia tersenyum tipis, tetapi aku tidak akan melakukan itu, lupakan saja. Bahkan setelah ditinggalkan dengan jiwa, kau masih belum menyerah, sepertinya aku belum memberimu pelajaran yang menyeluruh. Senyum Fang Yuan berubah menjadi seringai jahat. Puluhan cacinggu bergerak mengikuti keinginannya, aktif. Ah,
Jiwa Dongfang Changfan bergetar hebat, sel itu penuh dengan tangisannya yang menyedihkan. Hukuman ini berlangsung selama 2 jam, rasa sakit di jiwa jauh lebih hebat daripada di tubuh. Dongfang Changfan benar-benar diberi pelajaran yang bagus. Fang Yuan jelas tidak membuang-buang waktu di sana, dia sudah lama pergi dan pergi ke 2 ruang rahasia lainnya. Di satu ruangan, ada jiwa Gu Immortal peringkat 7 Zhengling, di ruangan lain, ada jiwa Sue Songzi. Meskipun kedua Gu Immortal ini bukan Gu Immortal jalur kebijaksanaan selama hidup mereka, mereka juga memiliki ingatan tentang gerakan pembunuh medan perang. Meskipun mereka tidak memiliki teknik jalur kebijaksanaan, yang satu adalah jalur angin dan yang lainnya adalah jalur salju, mereka memiliki metode unik mereka sendiri untuk menghadapi gerakan pembunuh medan perang. Kenangan ini berguna sebagai referensi bagi Fang Yuan. Yang perlu dicatat adalah, kedua jiwa mereka telah dicari beberapa kali oleh Fang Yuan. Dari jiwa Sue Songzi, Fang Yuan mengetahui bahwa dia telah menyimpan harta di tanah suci Gunung Salju. Di puncak gunungnya, ada sejumlah manusia salju, serta tanaman yang berhubungan dengan pinus salju di sana. Tetapi Fang Yuan tidak berani mengambilnya. Kemampuan leluhur tua Suehu tidak terduga, Fang Yuan tidak memiliki banyak kepercayaan pada wajah yang samar-samar dikenalnya. Dia juga tidak dapat memberitahu perilisan tentang kematian Sue Songzi. Mengapa? Karena perilisan dan Sue Songzi sama-sama anggota Gunung Salju, mereka adalah sekutu. Setelah mengetahui bahwa Fang Yuan membunuh Sue Songzi, bahkan jika perilisan tidak berurusan dengan Fang Yuan, dia harus memberitahu leluhur tua Suehu karena perjanjian aliansi. Sementara itu, dari jiwa Zhengling, Fang Yuan juga mendapat beberapa keuntungan. Dia memperoleh warisan jalur angin lengkap dari Zhengling, serta jurus pembunuh abadi Heavenly Wish, bersama dengan informasi berharga mengenai Immortal Gu House, Secret Feather City, dan dunia pecahan surga hijau tempat para manusia bulu tinggal. Dunia ini sangat besar, ada banyak sumber daya di dalamnya. Setelah Fang Yuan mempelajarinya, dia hampir meneteskan air liur. Meskipun dia tahu tentang pemandangan di dunia pecahan surga hijau, sehingga Fang Yuan dapat menggunakan Fixed Immortal Travel untuk sampai ke sana, tetapi karena tempat itu saat ini ditempati oleh White Sea Satuo dan Gu Immortal lainnya, itu seperti sarang singa. Fang Yuan tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Setelah keluar dari ruang rahasia, Fang Yuan menerima transmisi Tai Bai Yun Seng. Dia berkata, aku sudah bertemu dengan Shark Demon dan yang lainnya. Fang Yuan menggunakan Fixed Immortal Travel dan berteleportasi ke dalam lubang abadi Tai Bai Yun Seng sebelum keluar dari sana. Pada saat berikutnya, Xing Xiangzi muncul di hadapan Shark Demon dan yang lainnya. Kemarilah, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Xing Xiangzi yang terkenal di dunia. Shark Demon tertawa saat memperkenalkan dengan antusias. Fang Yuan menunjukkan senyum pahit, Tuan Shark Demon, tolong jangan mengolok-olokku, desah. Mengatakan demikian, ledakan kecil terjadi di sekujur tubuh Fang Yuan, seolah-olah petasan telah dinyalakan di tubuhnya. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tubuhnya bergetar saat ratusan gufana di tubuhnya berjatuhan. Tak satu pun dari gufana ini selamat. Beberapa tercabik-cabik akibat ledakan ini. Hehehe, Xing Xiangzi, kau menyinggung klan Song, jurus pembunuh fana jalur kebijaksanaan ini tidak dapat menyembunyikan jejakmu. Di belakang Shark Demon, seorang Gu Immortal tua berbicara. Gu Immortal wanita parubaya kurus lainnya memiliki ekspresi arogan saat dia berkata dengan jijik, itu benar. Saat ini, di antara 3 Gu Immortal jalur kebijaksanaan paling cakap di Laut Timur, salah satunya adalah Song Jia dan dari klan Song. Jika kau hanya memiliki metode ini, kau akan segera terungkap. Orang terakhir tidak dikenal, dia mengenakan jubah emas dan memiliki tubuh yang gemuk, dia tampak seperti orang kaya saat dia tersenyum dan menunjukkan niat baik terhadap Fang Yuan. Jia dan duduk di kutub kembar, Huaan bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, yang tinggal di dalam lautan kesulitan. Ini mengacu pada 3 ahli jalur kebijaksanaan terbaik di Laut Timur. Di antara mereka, Song Jia dan menduduki peringkat tertinggi, dia mengorbankan dirinya untuk klannya dan menyatukan dirinya ke dalam dunia Laut Timur itu sendiri. Selama itu berada di dalam Laut Timur, dia dapat menyimpulkannya dengan akurat, ini sangat menakutkan. Bahkan jika Tuan bersembunyi di lubang abadi seseorang, Anda hanya akan menunda waktunya, Anda akan ditemukan pada akhirnya. Xing Xiangzi mengangguk, dia menangkupkan tinjunya ke arah 3 Dewa Gu. Saya telah tercerahkan, terima kasih atas informasinya.
Gu Fana yang mati adalah metode jalur kebijaksanaan defensifnya, untuk melindunginya dari deduksi orang lain. Tetapi saat Fang Yuan melangkah ke Laut Timur, tindakan defensif ini meledak sendiri. Orang dapat melihat betapa terampilnya Song Jia dan dari ini. Baiklah, Saudara Xing Xiang, izinkan aku memperkenalkanmu. Shark Demon menunjuk ke Gu Immortal tua dengan tangannya, ini adalah jalur iblis Gu Immortal jari hantu ke-9, ia mengolah jalur jiwa terutama dan jalur kebijaksanaan di samping itu. Shark Demon, beralih ke Gu Immortal wanita setengah baya yang sombong, ini adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan Xie Su Fang, Master Xie. Akhirnya, ia berbicara tentang Gu Immortal gemuk yang tersenyum, ini adalah tas besar, Lu Tanxin, ia mengolah jalur ruang terutama, tetapi ia juga memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan. Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu dengan kalian bertiga. Fang Yuan menangkupkan tinjunya lagi, menunjukkan sikap rendah hati. Wanita setengah baya, Dewa Abadi Xie Su Fang berkata dengan dingin, bertemu denganmu adalah kesialan bagiku. Kau menyinggung klan Song, jangan kira kau bisa melarikan diri. Saat ini, kau masih bebas, itu karena klan Song tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencarimu, karena mereka sibuk berjuang untuk dataran surga yang mendaki dan tidak punya waktu untukmu. Aku sarankan kau untuk menyerah pada klan Song, membebaniku adalah satu hal, tetapi jika kau membebani semua orang dan menyebabkan invasi tanah terberkati Yulu kita terhalang, kau akan merugikan semua orang. Kata-katanya sangat kasar, banyak Dewa Abadi Gu mendengarnya dan berubah ekspresi. Mereka tidak khawatir dengan kata-kata Xie Su Fang, sebaliknya, mereka khawatir Xing Xiangzi mungkin merasa terhina dan menciptakan konflik di antara mereka sendiri, menciptakan pertikaian internal. Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah muram, sementara Bo dan diam-diam merasa senang melihat Fang Yuan dihina. Fang Yuan menatap Xie Su Fang, ia berpikir bahwa Dewa Abadi Gu ini mungkin berada di jalan yang benar, sehingga bersikap buruk terhadap dirinya sendiri. Fang Yuan malah senang, bukannya marah, dia melanjutkan perkataannya, Tuan Xie benar, klan Song adalah kekuatan super, mereka punya pengaruh yang sangat besar, bagaimana mungkin aku bisa bertahan melawan mereka. Jadi, aku sudah memutuskan, Tuan Shark Demon, aku ingin bantuanmu untuk bergabung dengan Zombie Alliance. Menurutmu apakah aku bisa terhindar dari masalah ini jika aku bergabung? Xie Su Fang tercengang, menurutnya, Northern Plains Gu Immortal sangat gegabah dan sombong, mengapa dia bersikap begitu lembut? Shark Demon adalah yang pertama bereaksi, dia tertawa terbahak-bahak, tentu saja bisa. Saudara Xing Xiang adalah orang yang sangat berbakat, bergabung dengan Zombie Alliance adalah ide yang bagus. Aku bisa meyakinkanmu, kamu akan bergabung dengan Zombie Alliance dengan lancar. Selama kamu tidak menodai Song Yixi, kami bisa mendukungmu dalam masalah ini, dan mendukungmu saat kita bernegosiasi dengan klan Song. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Tuan Shark Demon terlebih dahulu. Wajah Fang Yuan penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan, jangan khawatir, Tuan Iblis Hiu, aku tidak sengaja memasuki dasar gunung berapi dan melihat Peri Yixi sedang mandi, itulah penyebab krisis ini. Desah. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, dia menunjukkan ekspresi kesal atas kemalangan besar yang tidak diinginkannya. Ekspresi Bo Dan menjadi sangat gelap. Iblis Hiu tertawa keras, aku percaya saudara Xing Xiangzi, ayo, mari. Kita pergi dan hancurkan medan perang jiwa petarung itu. Setelah memasuki tanah terberkati Yulu, semua orang memasuki medan perang jiwa petarung lagi. Di daerah yang gelap dan suram, awan gelap menjulang saat badai petir mendekat, angin kencang bertiup dan badai pasir bertiup. Binatang buas jiwa terbentuk di badai pasir, mereka bertambah banyak dan menyerang Fang Yuan dan yang lainnya tanpa henti. Fang Yuan, Bo Dan, dan yang lainnya mulai menyimpulkan medan pertempuran saat mereka masuk, mereka menunjukkan semua metode dan teknik mereka. Karena penyelidikan mereka sebelumnya, mereka telah menemukan, kunci babak ini bukanlah jebakan atau kesulitan, melainkan waktu yang sangat lama yang dibutuhkan untuk menemukan semua cacinggu. 7 menit kemudian, makhluk jiwa kuno akan mulai terbentuk, akan lebih baik jika mereka membongkar medan pertempuran jiwa ini sebelum 7 menit ini adalah perlombaan melawan waktu. Jika Shark Demon dan yang lainnya tidak dapat menahan binatang buas jiwa, maka invasi ini akan berakhir dengan kegagalan lagi. Jika para Dewa Gu dapat mengungkap jurus pembunuh medan perang sebelum itu, mereka akan memperoleh kemenangan. Ledakan, Fang Yuan melambaikan lengan bajunya,
jurus pembunuh fana jalur kebijaksanaan digunakan, ia menghancurkan 7 hingga 8 cacing gu yang tersembunyi. Sebelumnya, ketika ia menargetkan jurus pembunuh medan perang jiwa petarung ini, ia hanya dapat menghancurkan 5 hingga 6 cacing gu yang tersembunyi sekaligus. Namun sekarang, ia dapat menghancurkan 7 hingga 8. Ini menunjukkan bahwa selama ini, ia telah bersembunyi di tanah yang diberkati Dewa Hu, berlatih dan belajar untuk meningkatkan teknik jalur kebijaksanaannya. Namun Fang Yuan tidak puas, pembelajaran yang diarahkan sendiri seperti ini terlalu terbatas dalam hal peningkatan. Untuk meningkatkan kecepatan saya menyimpulkan jurus pembunuh medan perang ini, saya membutuhkan gu abadi. Sayang sekali, meskipun saya memiliki gu abadi jalur kebijaksanaan, Unravel Mystery, saya tidak dapat menggunakannya untuk menghadapi jurus pembunuh medan perang. Efek gu abadi Unravel Mystery adalah untuk membantu seorang dewa gu berpikir dan memecahkan teka-teki dan misteri. Jika jurus pamungkas medan perang diperlakukan sebagai teka-teki, maka gu abadi yang mengungkap misteri akan sangat membantu dalam mengungkap jurus pamungkas medan perang. Namun, gu abadi yang mengungkap misteri saja tidak dapat melakukan apapun terhadap jurus pamungkas medan perang. Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dan bermaksud menggunakan gu abadi yang mengungkap misteri sebagai inti untuk menyimpulkan jurus pamungkas sederhana yang dapat mengungkap jurus pamungkas medan perang. Namun sayangnya, meskipun Fang Yuan telah berusaha keras, hingga saat ia harus datang ke Laut Timur, ia tidak berhasil. Menyimpulkan jurus pamungkas sangat sulit. Secara umum, bahkan jika gu abadi peringkat 8 ingin menyimpulkan jurus pamungkas baru, mereka perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun. Dan kadang-kadang, fondasi mereka tidak akan cukup, hingga kematian mereka tidak akan dapat menyelesaikan jurus pamungkas. Dengan demikian, Fang Yuan juga memiliki banyak jurus pamungkas yang belum selesai dalam warisan yang diperolehnya. Meskipun tingkat pencapaian jalur bintang Fang Yuan biasa saja, dengan mengandalkan gu kebijaksanaan, ia dapat sepenuhnya menyimpulkan beberapa jurus pamungkas yang belum selesai, yang mengakibatkan pelarian api bintang dan proyeksi pikiran bintang. Namun sekarang, dia ingin menyimpulkan jurus pembunuh jalur kebijaksanaan yang benar-benar baru tanpa dasar apapun, ini di luar kemampuan Fang Yuan. Bahkan dengan cahaya kebijaksanaan, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya biasa saja, ini adalah kelemahan terbesarnya, yang menghambatnya. Sebenarnya, mengungkap misteri gu abadi dan mengungkap jurus pembunuh medan perang sangat erat kaitannya. Selama tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku mencapai tingkat master, aku akan mampu merancang jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan baru yang khusus digunakan untuk mengungkap jurus pembunuh medan perang. Fang Yuan telah memperkirakan hal ini dalam hati sejak lama. Namun sekarang, meskipun ia merasa sedikit menyesal, ia sama sekali tidak cemas. Karena Shark Demon telah berjanji kepadanya secara terbuka untuk merekomendasikannya ke Zombie Alliance, kecil kemungkinan ia akan menarik kembali kata-katanya. Bahkan jika upaya mengungkap medan perang jiwa petarung ini gagal, Fang Yuan tidak akan terlibat. Fang Yuan akan mencapai tujuannya, yaitu bergabung dengan Eastern Sea Zombie Alliance. Sebenarnya, dari sudut pandang lain, untuk mengekspresikan nilaiku kepada Shark Demon, sehingga akan menguntungkanku, jurus pembunuh medan perang seperti Fighting Soul Battlefield seharusnya membutuhkan waktu selama mungkin untuk disimpulkan. Jika ia benar-benar menyimpulkan jurus pembunuh medan perang ini, dan tanah terberkati Yulu direbut, Fang Yuan hanya akan menerima sedikit manfaat darinya. Dia mungkin juga mengulur waktu dan menunggu dirinya menjadi lebih kuat, dia mungkin akan mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar saat itu. Fang Yuan terus menggerakkan tangannya, dia tenang saat dia mengamati situasi secara diam-diam dengan penglihatan tepinya. Dia tidak perlu mengamati Bodan, dia melakukan hal yang sama, mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan, tetapi dia hanya bisa menghancurkan satu cacing gu yang tersembunyi sekaligus. Dia hampir tidak membuat kemajuan apapun terhadap situasi ini. Fokus Fang Yuan adalah pada 3 dewa gu baru. Mereka memiliki teknik jalur kebijaksanaan dengan satu atau lain cara, mereka diundang oleh Shark Demon untuk tujuan ini. Yang paling dekat dengan Fang Yuan adalah Dewa Gu yang lebih tua, Dewa Gu jalur iblis jari hantu ke-9. Saat ini, dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. 10 jarinya masih utuh, tetapi ketika dia menggerakkan jari-jarinya dengan cepat, hanya 9 jari yang bisa dilihat dalam siluet. Warisan jalur kebijaksanaannya sangat unik. Jari yang hilang mewakili, satu didau besar, yang melarikan diri, itu adalah rahasia surgawi yang paling mendalam.
Jari hantu ke-9 menggerakkan jari-jarinya, mereka menari-nari di udara seperti roh hantu. Dia melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak diketahui yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Pada saat yang sama, semua jenis Gufana terbang keluar dari lubang abadi miliknya. Gufana ini terbang ke udara dan meledakkan diri, mengungkapkan lokasi tersembunyi Gu di sekitar area tersebut. Beberapa Gufana hanya menghancurkan satu tempat, sementara beberapa Gufana menghancurkan 7 hingga 8 cacing Gu yang tersembunyi. Rata-rata, kecepatannya sedikit lebih lambat dari Fang Yuan, tetapi tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya jelas lebih tinggi. Fang Yuan menatap tas besar Lu Tanxin. Gelar Big Bug sangat menarik. Fang Yuan menebak bahwa karena dia adalah Gu Immortal jalur ruang angkasa, apakah Big Bug berarti dia memiliki teknik penyimpanan yang sangat terampil. Namun, secara umum, Gu Immortal yang terutama mengolah jalur ruang angkasa memiliki banyak tanda dao jalur ruang angkasa. Bukaan abadi mereka juga akan jauh lebih besar daripada bukaan abadi Gu Immortal biasa. Saat ini, mata Lu Tanxin telah berubah menjadi pupil vertikal, seperti mata kucing saat dia terus menyelidiki. Tangannya yang gemuk berubah menjadi emas dan berminyak, aura yang bocor darinya menunjukkan kepada orang lain bahwa ini adalah gerakan pembunuh fana tingkat atas. Lu Tanxin pertama-tama mengamati selama beberapa napas waktu sebelum menyerang. Dia mengulurkan tangan emas dan membidik ke satu titik, menunjuk satu jari. Gerakan ini tampaknya telah menghabiskan banyak energinya. Segera, dia bernapas dengan kasar dan terengah-engah. Namun setelah setiap kali dia menunjuk ke arah yang sesuai, sejumlah besar cacing Gu yang tersembunyi akan hancur, berubah menjadi debu emas yang tersebar. Setiap serangan Lu Tanxin menghancurkan 8 cacing Gu yang tersembunyi. Namun kecepatannya sangat lambat, serangannya perlu diselidiki terlebih dahulu, dan dia harus mengambil beberapa napas waktu untuk mempersiapkannya, itu sangat melelahkan. Semakin lelah dia, semakin lambat serangannya. Jadi, sebagai kesimpulan, Lu Tanxin lebih lambat dari jari hantu ke-9. Dapat dilihat bahwa evaluasi Shark Demon tepat sasaran. Ketika Shark Demon memperkenalkan Lu Tanxin, dia mengatakan bahwa dia memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan. Ketika dia memperkenalkan jari hantu ke-9, dia mengatakan bahwa dia mengolah jalur kebijaksanaan di samping. Sementara itu, Shark Demon juga menaruh banyak fokus pada Gu Immortal Xie Su Fang. Sebagai orang yang terutama mengolah jalur kebijaksanaan, dia tidak diragukan lagi yang paling mampu di antara ketiganya. Fang Yuan menatap Xie Su Fang selanjutnya. Seperti yang diharapkan, Xie Su Fang berdiri di udara dengan arogan. Dua aliran uap kuning dan putih bertiup keluar dari hidungnya terus-menerus. Aliran uap kuning dan putih bergerak sangat cepat, mereka bergerak satu putaran di udara, menghancurkan hingga 100 Gufana yang tersembunyi. Setelah cacing-cacing Gu ini hancur, aliran kuning dan putih menjadi lebih tipis, tetapi ketika mereka kembali ke lubang hidung Xie Su Fang dan dihembuskan lagi, mereka mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi tak terhentikan lagi. Rasa berat melintas di mata Fang Yuan secara diam-diam. Kedua aliran uap kuning dan putih ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ini pasti jurus pembunuh abadi. Kekuatan jurus pembunuh abadi jauh lebih besar daripada jurus pembunuh fana yang dimiliki Fang Yuan. Fang Yuan mendesah dalam hati, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku tidak memadai. Aku tidak dapat menggunakan Gu abadi misteri terurai dengan benar, biarlah, tingkat pencapaian biasanya hanya dapat diakumulasikan melalui jangka waktu yang lama. Tetapi jika aku memiliki Gu abadi pikiran bintang, menurut warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan, aku akan dapat menggunakan setidaknya 3 jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan untuk menghancurkan jurus pembunuh di medan perang. Di antara mereka, 2 bahkan lebih kuat dari uap kuning dan putih ini, setidaknya 5 hingga 6 kali lipat. Warisan jalur kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan lebih halus daripada yang dimiliki Xie Su Fang. Fang Yuan paling ingin mendapatkan Gu abadi pikiran bintang sekarang. Di satu sisi, dia sangat membutuhkan pikiran bintang. Satu sarang batu Fang Yuan di Tanah Suci Hu Immortal sedang menyempurnakan Gu pikiran bintang sepanjang waktu sekarang. Jika dia memiliki Gu abadi pikiran bintang, dia akan dapat menggunakan sarang batu ini untuk produksi Gu kantung udara, meningkatkan skalanya dan menghasilkan lebih banyak batu esensi abadi untuk Fang Yuan. Di sisi lain, Gu abadi pikiran bintang adalah salah satu dari 2 inti jurus pembunuh abadi penyembunyian kabut bintang. Penyembunyian kabut bintang memiliki efek yang sama dengan Gu abadi batas gelap.
Itu dapat bertahan terhadap deduksi orang lain, membuat deduksi mereka tidak jelas dan tidak akurat mengenai kebenaran. Warisan jalur kebijaksanaan Dongfang Changfan memiliki banyak gerakan pembunuh fana tingkat atas. Fang Yuan telah menggunakannya, tetapi menghadapi orang-orang seperti Song Jia. Dan, tidak ada cara untuk bertahan terhadap deduksinya menggunakan itu. Begitu Fang Yuan melangkah ke Laut Timur, Gu Fana yang telah digunakannya langsung meledak sendiri. Gerakan pembunuh fana defensif runtuh dalam waktu singkat. Terbukti, jika Fang Yuan benar-benar menjadi buronan di masa depan dan diburu oleh semua orang, banyak orang akan menyimpulkan keberadaannya. Kemudian, dia akan membutuhkan gerakan pembunuh abadi untuk melindungi dirinya terhadap deduksi orang lain. Dapat dilihat bahwa gerakan pembunuh fana, bahkan jika itu tingkat atas, tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Ada perbedaan kualitatif antara abadi dan manusia. Namun, untuk menyempurnakan Gu abadi pikiran bintang, ada banyak kesulitan. Pertama, masalah pendanaan. Aku baru saja menghabiskan 2000 batu esensi abadi. Uang yang kumiliki saat ini terbatas. Bahkan jika aku punya cukup uang untuk membeli semua bahan abadi, aku akan membutuhkan cukup waktu dan keberuntungan. Selain itu, tanda dao keberhasilanku sudah digunakan untuk menyempurnakan Gu abadi perubahan bentuk. Bahkan jika aku mempersiapkan diri dengan baik, jika aku tidak beruntung dan mengalami tingkat kegagalan, aku akan gagal menyempurnakan Gu abadi pikiran bintang. Sedangkan untuk orang lain yang menyempurnakan Gu abadi pikiran bintang, kemungkinannya sangat kecil. Lagi pula, Dongfang Changfan baru saja meledakkan diri Gu abadi pikiran bintang belum lama ini. Waktu berlalu, 7 menit telah berlalu. Di medan pertempuran jiwa, binatang buas jiwa kuno muncul lagi. Aliran binatang buas jiwa yang terus-menerus mengelilingi Fang Yuan dan yang lainnya dari segala arah. Dibandingkan dengan rawa gelap binatang buas jiwa, Fang Yuan dan yang lainnya seperti biji wijen di atas panekuk. Namun, Shark Demon dan yang lainnya tidak putus asa, mereka memiliki niat untuk bertarung dan mengantisipasi. Itu karena Fang Yuan dan yang lainnya hampir berhasil membongkar jurus pembunuh medan perang. Semua atau tidak sama sekali. Shark Demon menggertakkan giginya, dia tahu bahwa dia harus mempertaruhkan semuanya sekarang. Dia mengaktifkan rumah es mendalam yang belum selesai tanpa ragu-ragu. Rumah es mendalam yang belum selesai menampung semua orang saat ia bergegas keluar dari pasukan binatang buas jiwa dengan menyerang ke depan. Ia menyerang tanpa hambatan, mencabik-cabik binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan binatang buas jiwa tingkat binatang buas yang terpencil tidak dapat menghentikan rumah es mendalam yang mengamuk. Bam bam bam, binatang jiwa purba memiliki kekuatan yang cukup, mereka mengepung rumah es mendalam dan menyerang dengan kejam. Esensi abadi dikeluarkan secara intens, ekspresi iblis hiu, Subaimen dan yang lainnya menjadi pucat. Bertahanlah, bertahanlah, keberhasilan bergantung pada ini, kita akan menang jika kita bertahan sedikit lebih lama. Di rumah es mendalam yang belum selesai, semua orang berteriak keras, mereka kehilangan ketenangan. Di luar rumah es mendalam yang belum selesai, ada banyak sekali binatang jiwa, mereka seperti rawa semut yang mengelilingi rumah es mendalam di tengah. Berapa banyak tempat tersembunyi yang tersisa? Teriak iblis hiu. 178. Bo dan segera melaporkan, meskipun dia tidak dapat menghancurkan Gu Fana secara efisien, pada titik ini, medan pertempuran jiwa hampir runtuh, binatang jiwa tidak lagi diproduksi, metode investigasi Bo dan dapat mencakup seluruh medan perang. 178, gumam Subaimen, ekspresinya jelek, tetapi cahaya harapan di matanya bersinar terang. Sejumlah lokasi tersembunyi ini tampaknya mudah untuk dihadapi. Namun sebenarnya, itu sangat sulit. Pertama, inti Gu abadi yang tersisa adalah yang paling sulit untuk disimpulkan dan dihancurkan. Kedua, para dewa kini berada di dalam rumah es mendalam, metode mereka dibatasi, mereka tidak dapat menggunakan metode mereka sebebas sebelumnya. Rumah Gu abadi memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, serta bergerak, itu adalah benteng perang dengan kemampuan di semua area, tanpa kelemahan yang jelas. Semakin banyak dewa Gu di dalam rumah Gu abadi, dan semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin banyak esensi abadi yang dapat mereka berikan kepada rumah Gu abadi, dan semakin banyak kekuatan yang dapat dilepaskan rumah Gu abadi. Namun ada kekurangannya, yaitu bahwa Dewa Gu hanya dapat menyediakan bahan bakar untuk rumah Gu abadi. Serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, penyelidikan, dan lainnya dari rumah Gu abadi,
diputuskan berdasarkan Gu Abadi dan Gu Fana milik rumah Gu Abadi itu sendiri. Dengan demikian, metode Fang Yuan, Xie Su Fang, dan yang lainnya terhalang oleh rumah Gu Abadi, mereka tidak dapat digunakan. Dari perspektif ini, formasi pertempuran kuno jauh lebih baik daripada rumah Gu Abadi. Meskipun formasi pertempuran kuno telah dianggap ketinggalan zaman dalam sejarah setelah munculnya rumah Gu Abadi yang tak terhitung jumlahnya, fakta menunjukkan bahwa formasi pertempuran kuno masih memiliki banyak keunggulan. Misalnya, metode bertarung formasi pertempuran kuno jauh lebih fleksibel daripada rumah Gu Abadi. Kemampuan menyerang, bertahan, bergerak, menyembuhkan, dan menyelidiki rumah Gu Abadi semuanya ditentukan oleh Gu Abadi. Kemampuan tersebut tidak dapat diubah, kekuatannya hanya bergantung pada seberapa banyak esensi abadi yang digunakan, dan tidak fleksibel. Namun, formasi pertempuran kuno berbeda, meskipun formasi pertempuran kuno juga terbuat dari formasi Gu, intinya adalah Gu Abadi di dalamnya. Para dewa abadi dapat menggunakan jurus pembunuh abadi mereka sendiri di dalam formasi pertempuran kuno. Sama seperti selama pertempuran defensif di tanah terberkati Langya ketika Fang Yuan dan dewa abadi berbulu menggunakan formasi pertempuran kuno terbaik kedua, raksasa surgawi Solor. Raksasa perak ini akan berubah bentuk tergantung pada jurus pembunuh apa yang digunakan dewa abadi, dan kekuatan jurus pembunuh itu juga akan sangat diperkuat. Secara keseluruhan, jika itu adalah formasi pertempuran kuno, para dewa mungkin telah menghancurkan semua cacing Gu yang tersembunyi dan memperoleh kemenangan. Namun karena ini adalah rumah Gu Abadi, mereka dibatasi. Itu seperti mendaki gunung, mereka hanya memiliki sedikit anak tangga di depan sebelum mereka dapat mencapai puncak gunung. Namun, jarak yang dekat ini merupakan rintangan yang luar biasa bagi mereka. Dalam persepsi para dewa, waktu tampaknya telah melambat. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun. Apakah kita akan gagal lagi? Su Baimen bergumam dengan kecewa, dia menunjukkan ekspresi gelap dan kalah. Namun saat ini, Xie Su Fang berdiri, dia berkata dengan berat kepada Shark Demon, aku bisa menyelesaikan semua cacingku tersembunyi yang tersisa, tetapi aku harus membayar harga yang sangat mahal untuk metodeku. Jika kau bisa memberikan Gu Abadi di dalam diriku sebagai kompensasi, aku akan membantu. Ekspresi Shark Demon jelek, dia mendengus dingin. Su Baimen juga menunjukkan tatapan yang kejam dan tidak bersahabat. Tindakan Xie Su Fang kemungkinan besar adalah pemerasan, tetapi saat ini, mereka tidak punya cara lain lagi. Untuk menyelesaikan tugas yang sulit ini, mereka hanya bisa mengandalkan Xie Su Fang. Namun Xie Su Fang meminta Gu Abadi sebagai kompensasi. Gu Abadi sangat berharga, dia benar-benar meminta harga yang selangit. Namun setelah Shark Demon memikirkannya sebentar, dia setuju tanpa menunggu terlalu lama, kau hanya bisa mengambil satu Gu Abadi, itu batasku. Dia telah menjalani persaingan ketat di Aliansi Zombie Laut Timur untuk merebut misi menyerang tanah terberkati Yulu. Selain sebagian dari keuntungan yang harus diberikan kepada Aliansi Zombie Laut Timur, sisanya akan diberikan kepada Shark Demon dan Su Baimen. Pasangan zombie abadi ini telah menginvestasikan sejumlah besar uang, fondasi mereka pun terguncang. Gu Abadi di dalam tanah terberkati Yulu adalah milik mereka. Saat ini, permintaan Xie Su Fang hanya untuk menggali kekayaan mereka. Namun, harus dikatakan, Shark Demon benar-benar memiliki watak yang agung. Ia tahu bagaimana menilai situasi dan melepaskan beberapa keuntungan saat diperlukan. Ia benar-benar dapat menahan amarahnya dan menyetujui permintaan Xie Su Fang. Hal ini membuat Fang Yuan memujinya secara diam-diam. Xie Su Fang melihat Shark Demon menyerah dan tidak ragu, dia mengangguk, tersenyum, Tuan Shark Demon, saya bukan orang yang tamak. Tapi salah satu Gu Abadi dalam jurus pamungkas medan perang sangat cocok untuk saya. Saya tidak akan berani meminta lebih banyak Gu Abadi, saya berutang budi padamu kali ini. Silakan, Tuan Xie Su Fang. Su Baimen menyilangkan lengannya, berkata dengan nada dingin. Gu Abadi ini tidak mudah diperoleh. Semua orang menyaksikan dengan penuh harap saat ekspresi Xie Su Fang berubah serius, auranya tumbuh. Pada saat yang sama, cahaya hitam dan putih muncul di tubuhnya. Cahaya hitam dan putih berputar-putar, membentuk bola besar. Bola itu terbuat dari hitam, putih, dan abu-abu, menyerupai peta dan menunjukkan pemandangan medan perang yang nyata. Di peta, rumah es mendalam yang belum selesai adalah titik putih di tengah, dikelilingi oleh kegelapan, semuanya adalah binatang buas jiwa.
Cacing Gu yang tersembunyi berada di sekitar binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersinar seperti bintang, memiliki lokasi yang sangat jelas. Jurus pamungkas jalur kebijaksanaan, peta yang berbeda. Xie Sufang menarik napas dalam-dalam, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke peta. Dia menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya untuk meraih tempat tersembunyi. Dengan mengerahkan sedikit kekuatan, dia meremasnya. Para dewa hanya mendengar suara retakan lembut, seperti ada sesuatu yang hancur. Segera setelah itu, jari-jari Xie Sufang bergesekan. Ketika dia mengeluarkan tangannya, cacing Gu di tempat tersembunyi itu hancur. Seketika, para dewa tersentak. Jurus pembunuh jalur kebijaksanaan Xie Sufang dapat melewati rumah es mendalam dan menyerang dunia luar, dengan ketepatan seperti itu. Binatang buas jiwa di luar tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya, itu luar biasa. Bahkan Fang Yuan merasa itu membuka mata. Dewa wanita ini, Xie Sufang, mungkin memiliki sikap yang buruk terhadap Fang Yuan, tetapi dia dipanggil Master Xie oleh Shark Demon, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun Fang Yuan memiliki keuntungan dalam hal warisan jalur kebijaksanaan yang baik dan dapat melampaui Bodan, Lu Tanxin dan jari hantu ke-9, melawan Dewa Gu jalur kebijaksanaan seperti Xie Sufang, dia sangat kurang. Akhirnya, Xie Sufang menggunakan jurus pembunuh peta yang berbeda ini dan menghancurkan sebagian besar cacing Gu yang tersembunyi, menangkap satu Gu abadi dalam prosesnya. Ketika dia mengeluarkan Gu abadi ini dari peta yang berbeda, para Gu abadi lainnya semuanya terkejut. Setelah kehilangan satu Gu abadi, medan pertempuran jiwa hancur dengan cepat, Gu abadi yang tersisa dan Gu fana menghilang dengan cepat, mundur sendiri. Binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya menggeram, saat mereka menggeram, mereka menyerang tanpa henti untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun juga, rumah es yang mendalam adalah rumah Gu abadi, ia menahan serangan gila binatang buas jiwa sampai akhir. Akhirnya, pasukan binatang buas jiwa hancur bersama dengan jurus pembunuh medan perang, Shark Demon dan yang lainnya akhirnya memperoleh kemenangan. Namun segera, mereka jatuh ke dalam jurus pembunuh medan perang lainnya. Ya Tuhan, ada berapa banyak jurus pembunuh medan perang di tanah yang diberkati Yulu ini? Bodan memegang kepalanya dengan putus asa. Setelah medan perang jiwa yang bertarung, para dewa beralih ke jurus pembunuh medan perang baru lainnya, Labirin 8 Pintu. Dalam jurus pembunuh medan perang ini, langit dan tanah semuanya berwarna oranye, selain 8 pintu besar di sekitar mereka, tidak ada yang lain. Namun bahkan Gu Immortal jalur kebijaksanaan terbaik, Xie Sufang, menunjukkan ekspresi yang sulit, dia mengingatkan mereka, hati-hati. Labirin 8 pintu ini digunakan khusus untuk menjebak musuh, meskipun tidak memiliki sifat membunuh dari medan perang jiwa yang bertarung, lebih sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang membantah. Labirin 8 pintu sangat terkenal dalam sejarah. Ketika Gu Immortal terperangkap di dalamnya, mereka akan kehilangan arah mereka hingga batas yang sangat besar. Selain itu, masing-masing dari 8 pintu ini hanya akan memungkinkan satu bentuk kehidupan masuk. Setelah masuk, pintu itu akan menghilang. Dengan kata lain, 8 pintu sebelum Shark Demon dan kawanannya berarti mereka hanya punya 8 kesempatan untuk menjelajahinya. Setelah memasuki pintu, para Gu Immortal harus bertarung sendiri tanpa bantuan apapun, tidak ada Gu Immortal lain yang membantu mereka. Rumor mengatakan bahwa setelah memasuki pintu, para Gu Immortal akan berakhir di area kedua, dan membuat pilihan lain dari 8 pintu. Di labirin 8 pintu, ada 8 area, setiap area memiliki 8 pintu. Hanya ada satu jalan yang benar, tetapi memilih jalan yang salah hanya akan berputar-putar. Ini adalah medan pertempuran labirin klasik, sangat kuat dalam menjebak orang. Tanpa Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang ahli dalam deduksi, tidak ada cara untuk mengungkapnya. Gu Immortal yang ahli dalam bertarung tidak dapat maju melalui ini, mereka bahkan mungkin terjebak di dalam sampai mereka mati. Xie Sufang mendesah, meskipun dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia tidak ahli dalam deduksi. Peta khusus gerakan pembunuh abadi sebelumnya telah mengungkap fondasinya, dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang ahli dalam investigasi dan serangan jarak jauh, dia lebih merupakan tipe pertempuran. Warisan jalur kebijaksanaan Fang Yuan bagus dalam deduksi, tetapi dia bahkan tidak memiliki Gu abadi pikiran bintang yang paling dasar. Seseorang tidak dapat memasak makanan tanpa bahan-bahannya, ini adalah keadaan yang sangat canggung. Ini baru area pertama,
kita masih bisa mundur. Xie Shufang mengingatkan, dalam gerakan pembunuh medan perang sebelumnya, mereka bisa menyelidikinya. Tetapi melawan labirin 8 pintu, para Dewa Gu akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelidikinya, mereka bahkan tidak dapat menyelidikinya dari luar. Gerakan mematikan di medan perang tanah terberkati Yulu semakin sulit dihadapi. Kita seharusnya sudah hampir berhasil menghancurkannya. Shark Demon mendesah, dia dengan bijak memilih untuk mundur. Menggunakan rumah es mendalam, para dewa menyerbu keluar dan meninggalkan tanah terberkati Yulu. Kali ini, meskipun Shark Demon dan yang lainnya berhasil menghancurkan medan perang jiwa petarung, mereka membayar harga yang sangat mahal, itu adalah kemenangan yang menyedihkan. Orang yang paling diuntungkan adalah Xie Shufang. Dia memperoleh Gu abadi sebagai kompensasi, dia sangat gembira.